apakah Islam itu adalah agama toleransi dan damai? وأجيب على سؤالك. الإسلام ليس دين سلام. Saya menjawab pertanyaan Anda bahwa Islam bukan agama damai. فالإسلام ليس دين سلام، مثل آيات توجد في القرآن، مثل سورة التوبة آية 29. Demikian juga Islam itu bukanlah agama damai karena dia mengajarkan ayat-ayat dengan kekerasan dan memaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara dialog dalam renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein Alatas dan juga Ustaz Hamzah Alatas. Baik, pagi ini kita akan menjawab dialog antara Bapak Saifuddin Ibrahim dengan Ali Alatas di YouTube yang mengatakan bahwa Islam itu kejam, Islam itu memperlakukan anak yang tidak sholat dengan boleh memukulnya, kemudian kalau istri menolak di tempat tidur juga akan dilaknat oleh malaikat, dan kekejaman-kekejaman lain yang digambarkan di dalam Islam. Jadi penggambarannya seperti itu. Apakah benar? Apakah bagaimana? Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi pemahaman yang jernih tentang Islam kepada kita. Dan Ustaz Hussein, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah وعلمنا من لدنك علما وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين اللهم أخلص نياتنا وسدد ألسنتنا وزكي نفوسنا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas yang menemani kita dalam renungan dan dialog pagi di bawah naungan Al-Quran. Begitu pula saudara kita Ustaz Muhammad Krisna, Neza, Hafidz Syuhada, Anis, seluruh rekan-rekan fikri, seluruh keluarga besar Rasil yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah.
Begitu pula kepada saudara-saudari kita yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, yang sedang menjalani ujian dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah melimpahkan hidayah petunjuknya kepada kita semua. Membuka hati kita semua untuk menerima kebenaran dengan tulus, ikhlas, berjalan dengan istiqamah di atas jalan kebenaran, hingga kita menghadap ke hadapan Allah. Semoga Allah mengampuni, menghapuskan seluruh kesalahan kita, menerima kehadiran kita, menyambutnya dengan rahmat dan ampunannya, menempatkan kita bersama Nabi kita Muhammad SAW, para nabi, para rasul yang merupakan saudara-saudara beliau. Begitu pula para pengikut mereka yang setia berjuang bersama mereka. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sebahagian dari ikhwan akhwat, baik yang berasal dari kalangan kaum muslimin maupun non-muslim, pernah mendengar dialog di antara seorang penginjil yang bernama Saifuddin Ibrahim, yang tadinya katanya dia beragama Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Dia mengadakan dialog bersama seorang yang mengaku bernama Ali Alatas. Pertama, saya menegaskan bahwa orang ini bukan dari marga Alatas, bukan dari marga Alatas, tapi dia dari seorang yang berasal dari Yaman, yang datang ke Indonesia rupanya kehabisan izin tinggal. Dia juga dalam keadaan butuh, tidak memiliki apa-apa. Akhirnya dia diajak untuk bergabung dalam satu pekerjaan yang saya anggap kotor. Karena kepentingan dunia, dia murtad dari Islam, kemudian memutarbalikkan kebenaran-kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Demikian pula disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti bahwa dari keluarga atas tidak ada orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Tapi saya ingin meluruskan bahwa orang ini bukan dari marga atas, tapi dimanfaatkan untuk melakukan pembenaran-pembenaran, demikian pula propaganda yang tidak benar. Pada apa yang disampaikan oleh orang yang mengaku sebagai ahli atas, dia mengatakan bahwa Islam bukan agama damai, bukan agama salam. Lalu dia mengambil dalil sebagai dasar dari ucapannya bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirim surat kepada raja-raja, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, mengatakan aslim taslam. Kemudian dia menambahkan, kalau kamu tidak mau, tadfa al-jizyah. Wa in lam tuslim, tadfa al-jizyah. Ini kata-kata tambahan ini tidak terdapat dalam riwayat tersebut. Yang ada aslim taslam, masuklah ke dalam Islam, berserah diri kepada Allah Tuhanmu. Kalau kamu menolak, ya, kalau kamu masuk ke dalam Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kamu akan selamat. Maksudnya, dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam raya dan seluruh isinya, menciptakan seluruh makhluk, dia menciptakannya sendiri tanpa sekutu. Ini bagaimana Allah menerima hamba-hambanya yang mempersekutukan dirinya dengan lainnya, padahal selain dari Allah adalah makhluk. Oleh karena itu orang yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, baik orang dari orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam atau orang di luar Islam, mereka tidak akan selamat dari azab Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana tuntunan dan jalan hidup Ibrahim
yang selalu diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada seorang yang berpaling menolak ajaran Ibrahim kecuali orang yang pandir, yang terdapat gangguan pada akalnya. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sungguh kami telah memilih dirinya dalam kehidupan dunia sebagai imam dan pemuka dari para nabi. Dan di hari akhirat dia akan termasuk dari hamba-hamba Allah yang saleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah, Tuhannya berkata pada Ibrahim, aslim. Hendaklah engkau berserah diri kepada Tuhanmu, wahai Ibrahim. Berserah diri secara total. Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrahkan dan serahkan diriku seutuhnya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan ini yang seharusnya dilakukan setiap manusia. Oleh karena itu, ajaran Ibrahim dituangkan dalam beberapa kata dalam suratul An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku, seluruhnya aku persembahkan teruntuk Allah. Mengapa? Karena Allah yang memberikan kita semua ini. Dan dengan kita berserah diri kepada Allah akan meluruskan hidup kita dan menyelamatkan kita kelak dari azab dan murkanya. Oleh karena itu Balqis ketika datang ke hadapan Sulaiman, tadinya begitu bangga dengan kekuasaan, kekayaannya. Begitu melihat Sulaiman yang lebih luas kekuasaannya, lebih kaya, ternyata Sulaiman merendah di hadapan Allah Ta'ala. Balqis langsung mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana li rabbillahi rabbil alamin. Ya Allah, ternyata aku selama ini telah menzalimi diriku, telah melakukan kebodohan dengan mempersekutukan Allah, menyembah Allah bersama yang lain. Sekarang aku betul-betul pasrahkan diriku seutuhnya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan kata aslama yuslimu islaman diambil dari kata salam, yang artinya damai. Maka aslama, di saat seorang berserah diri kepada Allah, maka dia akan betul-betul menjaga kedamaian bagi lingkungannya. Karena apa? Karena seluruh perhatiannya, demikian pula perilakunya, dikontrol, diawasi oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak mungkin dia akan berbicara ya sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah akan berbicara dengan pembicaraan yang menzalimi orang lain, atau tangannya mengambil hak-hak orang lain, atau dia melakukan kebohongan dan penipuan terhadap orang lain, apalagi menumpahkan darahnya. Dalam prinsip Islam ditegaskan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan tanpa dasar kebenaran. Ini bukan hanya berlaku untuk sesama orang yang beriman, tapi juga orang yang non-muslim selagi tidak melakukan kejahatan, mengangkat senjata untuk memerangi orang-orang yang beriman, kita diharamkan untuk menumpahkan darah mereka. Yang wajib kita lakukan adalah berdakwah di tengah mereka. Bahkan bukan hanya dilarang kita memerangi mereka, kalau salah seorang dari mereka mohon perlindungan pada kita untuk keselamatannya, kita wajib melindunginya. Kemudian membacakan ayat-ayat Allah, menerangkan kebenaran yang datang dari Allah. Setelah itu terserah dia mau menerima atau tidak. Kewajiban kita untuk menerangkan, kemudian mengantarkan dia ke tempat yang aman. Seperti dalam surah Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Ini merupakan ayat ke-6 dari surah An-Nisa. Ayat ke-6 dari surah An-Nisa. Para pendengar, para pemirsa, baik dari kalangan kaum muslimin maupun non-Islam, silahkan baca ayat ke-6. Dan ayat ini dalam surat Taubah merupakan ayat muhkamah. Artinya bukan ayat yang berlaku untuk masa tertentu. Yang artinya apabila salah seorang dari kaum musyrikin, ini bukan ahli kitab,
kaum musyrikin. Kita tahu bahwasannya Al-Quran membedakan di antara orang-orang musyrik dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik yang tidak menerima kitab. Yang menerima kitab mendapatkan hak-hak yang apa? Yang lebih. Nah, di sini berlaku untuk kaum musyrikin. Kalau salah seorang musyrik datang kepadamu memohon perlindungan, fa'ajirhu, maka lindungi diri. Bukan dibunuh. Fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah, hingga dia mendengarkan kalam Allah, firman-firman Allah. Sampaikan padanya. Itu tugas seorang yang menyampaikan amanat. Thumma ablighu amanah. Setelah itu antarkan dia ke tempat yang aman bagi. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Semua ini disebabkan karena mereka termasuk dari orang yang tidak berpengetahuan. Oleh karena itu, orang-orang yang tahu seharusnya tugasnya memberitahukan orang-orang yang tidak tahu. Bukan kita diperintahkan untuk memerangi. Adapun surat-surat yang Nabi kirimkan kepada para raja, sebagaimana peran beliau sebagai seorang rasul, dia menyampaikan risalah Allah. Aslim, taslam, kalau kamu masuk ke dalam Islam, kamu akan selamat. Selamat di dunia, selamat juga di hari akhir. Dan Allah menjanjikan baginya ganjaran sebanyak 2 kali lipat. Yu'tika ajraka marratain. Dulu dia termasuk dari kalangan ahli kitab sebagai seorang Nasrani, yang katakan terdapat penyimpangan dalam apa yang dijalani karena dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kebenaran kepadanya. Dengan hati lapang dia menerima, maka dia akan menerima ganjaran sebanyak 2 kali lipat. Yang ditawarkan kepada Kisra juga sama. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa kaum muslimin berperang bersama mereka? Ketika kaum muslimin mengangkat senjata memerangi mereka, bukan tanpa sebab. Bukan tanpa sebab. Baik ketika berhadapan dengan pasukan Romawi, ketika juga berhadapan dengan pasukan Persia, kita tahu bahwasannya pelecehan-pelecehan, begitu pula serangan dimulai oleh mereka, bukan oleh kaum muslimin. Sebagaimana kita tahu, dalam peperangan Tabuk juga berawal dari gangguan-gangguan serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Romawi terhadap orang-orang yang berada di perbatasan, yang bernaung berlindung di bawah kaum muslimin. Umat Islam bukan hanya melindungi, atau pemerintahan Islam bukan hanya melindungi kaum muslimin, tapi orang yang bernaung di bawah naungan mereka pun berada dalam lindungannya. Oleh karena itu, ketika sebahagian suku dari kaum musyrikin mengadakan perjanjian, kesepakatan bersama Rasulullah atau bersama kaum muslimin, setelah sulhul Hudaybiyah, setelah perdamaian Hudaybiyah di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin di Mekah. Dalam perjanjian tersebut disebutkan, apabila ada suku-suku bangsa Arab yang ingin bergabung dengan kaum muslimin, mengadakan kesepakatan, dibenarkan. Begitu juga kalau mereka ingin bergabung dengan kaum musyrikin di Mekah. Maka suku-suku bangsa Arab terbagi 2. Mereka masih dalam keadaan musyrik. Sebahagian bergabung dengan kaum muslimin, sebahagian lagi bergabung dengan kaum musyrikin. Nah, ketika kaum musyrikin di Mekah mengganggu sekutu kaum muslimin yang telah mengadakan perjanjian, Rasulullah langsung mengumumkan kepada kaum muslimin untuk berperang. Berperangnya bukan karena ingin melakukan melakukan serangan sepihak, tapi berperangnya karena ingin menghukum mereka-mereka yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Padahal yang diganggu, dizalimi bukan kaum muslimin, tapi yang diganggu adalah kaum musyrikin. Bagaimana Islam menghargai perjanjian, bagaimana Islam menghormati betul-betul kehormatan, dan dilarang untuk menumpahkan darah seseorang tanpa dasar kebenaran. Kemudian, kalau kita kembali ke dalam sejarah Islam, sejarah dakwah Nabi kita Muhammad SAW, dari mulai dakwah Nabi di Mekah selama 13 tahun, tidak pernah Nabi mengajak pengikutnya untuk berperang. Yang terjadi malah pengikutnya dianiaya, ditindas,
Bahkan sebahagian dari mereka meninggal dunia seperti Yasir dan Sumayyah. Ketika hijrah ke Madinah pun pada permulaan dakwah, umat Islam tidak diizinkan untuk berperang. Sampai akhirnya tiba pada saat kafilah kaum musyrikin melintas setelah kembalinya dari Syam, membawa barang-barang dagangan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk menghukum mereka atas kejahatan yang mereka lakukan di Mekah, di mana kaum muslimin terusir dari Mekah. Rasulullah bersama kaum muslimin terusir, harta mereka dirampas, kekayaan mereka juga dikuasai. Maka sebagai balasan Allah mengizinkan kaum muslimin untuk mengangkat senjata. Bukan merupakan serangan sepihak dari kaum muslimin tanpa sebab, tapi sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kalau kita membaca ayat Al-Quran yang menerangkan pertama kali kaum muslimin diizinkan untuk berperang, Allah jelaskan sebab dan latar belakang. Itu pada suratul Hajj ayat 29. Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu." Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi. Biannahum zulimu, mereka diperangi bukan karena mereka berbuat kejahatan, tapi mereka dianiaya, dizalimi. Mereka disiksa sewaktu di Mekah, harta mereka diambil, mereka terusir dari tempat-tempat kediaman mereka karena mereka tidak merasa aman. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong dan memenangkan mereka sungguh maha kuasa. Lalu Allah jelaskan kezaliman yang dilakukan kaum musyrikin terhadap siapa? Terhadap mereka-mereka yang mengangkat senjata dan berperang. Dulu mereka dianiaya, mereka disakiti, begitu mereka memiliki kesempatan, mereka mengangkat senjata bukan untuk melakukan kezaliman, tapi untuk mengambil hak mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Jadi mereka dianiaya, diusir dari rumah-rumah kediaman mereka tanpa dasar kebenaran, hanya karena mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Rabbuna haq. Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak kezaliman sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain. Artinya kalau Allah tidak mengizinkan orang-orang yang teraniaya untuk melawan, menolak, dan menghadapi orang-orang yang berbuat zalim, niscaya kezaliman akan merajalela, menyebar di atas muka bumi. Jadi kalau bukan karena Allah menolak kezaliman sebahagian manusia, kejahatan yang mereka lakukan dengan sebahagian lagi yang diizinkan untuk melawan dan menolak, lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha smullahi katsira. Niscaya tempat-tempat bersuci orang-orang yang mensucikan diri mereka. Sawami' jamak dari sauma'ah, tempat orang yang beribadah mensucikan diri mereka. Wa biya' adalah gereja. Gereja tempat ibadahnya orang Nasrani. Wa salawat tempat-tempat beribadahnya orang Yahudi. Wa masajid tempat beribadahnya kaum muslimin. Jadi kalau bukan karena Allah mengizinkan sebahagian dari hamba-hambanya untuk bangkit berperang menolak kezaliman sebahagian yang lain, niscaya kezaliman akan merajalela hingga efeknya akan menghancurkan tempat-tempat ibadah orang yang mensucikan diri mereka. Begitu pula gereja-gereja kaum Nasrani, tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi, atau masjid-masjid kaum muslimin. Karena orang-orang yang berbuat kezaliman tidak pandang bulu. Apa yang menghalangi kepentingan mereka, mereka akan hancurkan. Walaupun itu masjid, rumah Allah, gereja-gereja, mereka tidak pedulikan. Sedangkan kita kaum muslimin dilarang untuk mengganggu orang-orang yang beribadah di rumah-rumah ibadah mereka. Dilarang untuk mengganggu wanita, anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang tidak ikut serta dalam peperangan. Yang dihukum hanya mereka yang mengangkat senjata. Wa masajidu yudhkaru fiha smullahi katsira, dan masjid-masjid yang banyak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yansurannallahu man yansuruh, dan Allah
berjanji untuk membela, menolong orang-orang yang membelanya. Membelanya maksudnya membela kebenaran, kehormatan, menentang kezaliman. Karena siapa yang menolak kezaliman, membela kebenaran, berarti dia membela nilai-nilai kebenaran ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperjuangkannya. Innallaha laqawiyyun aziz, sungguh Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Lalu Allah jelaskan mereka-mereka ini ya, yang betul-betul mendapatkan pujian, yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan amanat dan menjalankan amanat di muka bumi di saat diberikan kekuasaan. Alladzina in makkannahum fil ardi. Orang-orang yang akan ditolong, yang dibantu dan dibela oleh Allah. Mereka-mereka yang kalau kami berikan kekuasaan di muka bumi, aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Apakah mendirikan salat menimbulkan ancaman bagi orang lain? Wa atauz zakah, mereka mengeluarkan zakat mereka untuk membantu, bahkan yang dibantu bukan hanya kaum muslimin. Kalau ada orang di luar Islam dalam keadaan butuh, kita berikan bantuan buat mereka. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, dan mereka mengajak kepada nilai-nilai ma'ruf. Nilai-nilai yang dikenali oleh setiap insan, baik dia muslim maupun non-muslim, nilai-nilai ma'ruf ini yang selalu betul-betul menjadi perhatian kaum muslim untuk ditegakkan. Ma'ruf bukan berarti kita memaksa orang yang tidak beriman untuk masuk ke dalam Islam. Sama sekali tidak. Dengan jelas, lakum dinukum waliyadin. Tapi kita membersihkan jalan dari berbagai macam gangguan. Kita sampaikan dakwah Islam, diterima tidak diterima, itu kembali pada pilihannya. Di saat dia menolak, maka apa? Tetap kehormatannya terjaga, terlindungi. Tidak boleh kita mengganggu dirinya. Di saat dia menyambut, maka untuk kebaikan dirinya. Bukan Islam ingin membangun kebanggaan, sama sekali tidak. Tapi untuk keselamatan umat manusia, Islam berdakwah. Jadi apabila diberikan kekuasaan, mereka mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, beramar ma'ruf, wa nahaw 'anil munkar, dan melarang mencegah dari segala macam bentuk kemungkaran, termasuk mengganggu kehormatan seseorang, mengambil hartanya atau menumpahkan darahnya tanpa dasar kebenaran. Walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah seluruh perkara seluruhnya dikembalikan. Di mana kita semua bertanggung jawab di hadapan Allah, amal perbuatan kita kelak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan oleh orang yang mengklaim sebagai ahli al-atas merupakan hal yang tidak benar. Kalau dia mengambil sepotong-sepotong ayat atau berdari dengan hadis-hadis kemudian dicampur dengan kebohongan, maka ini bukan merupakan tanggung jawab kita. Kalau orang membaca ayat-ayat yang memerintahkan perang dalam Al-Quran, selalu yang diperangi atas izin Allah adalah mereka-mereka yang memerangi kita. Sebagaimana dalam suratul Baqarah, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang yang memerangi kalian. Dengan tegas disebutkan fi sabilillah, di jalan Allah, bukan untuk mengumbar melampiaskan hawa nafsu, untuk melakukan ekspansi atau menguasai sumber-sumber kekayaan alam orang lain, tapi memerangi orang yang memerangi kalian. Kemudian wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas mengganggu orang-orang yang tidak berdosa. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Lalu perintah pada ayat berikutnya, waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum. Perangi mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Jangan dipisahkan dari ayat sebelumnya. Maksudnya perangi mereka yang memerangi kalian dimanapun mereka berada. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Sebagaimana mengusir kalian, usirlah mereka. Artinya Allah memberikan hukuman terhadap mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Tapi sayang, kalau kita diperangi, mereka menganggap orang yang memerangi kita benar. Tapi kalau kita membalas mengangkat senjata, dianggap kita teroris. Seperti yang terjadi pada apa? Pada Palestina di Israel. Ketika mereka ingin memperjuangkan kemerdekaan negara mereka dari penjajahan Israel yang datang dari berbagai macam penjuru dunia yang didukung oleh Amerika dan Eropa pada saat itu, sesuai dengan kesepakatan dalam deklarasi Balfour, kita lihat
bagaimana setiap umat Islam berhadapan dengan mereka dikatakan teroris. Seperti Hamas dikatakan sebagai teroris. Ya. Mereka juga yang mengalami penganiayaan dari tentara Israel. Kemudian menolak melemparkan juga bom-bom Molotov dikatakan sebagai teroris. Tapi kejahatan Israel yang bersenjata melakukan penganiayaan terhadap rakyat Palestina, merobohkan rumah-rumah mereka, memotong pohon-pohon zaitun, korma mereka, menghancurkan kehidupan mereka, dianggap itu merupakan hal yang wajar. Ini namanya tilka idzan qismatun biza. Ini merupakan satu kebijakan yang tidak adil. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat ajaran Islam secara objektif, membaca ayat-ayatnya, menyatukan satu sama lain, tidak memahami secara sepotong-sepotong, atau mengambil dari riwayat-riwayat hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau hadis dicampur dengan kebohongan, maka ini bukan merupakan tanggung jawab dari ajaran Islam. Islam yang dibawa Nabi kita, itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, yang dibawa juga oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk yang ditegaskan oleh Ibrahim dalam wasiatnya, juga yang ditegaskan oleh Yakub, yang dikenal sebagai Israel, dan anak-anak keturunan Bani Israel, mengajak semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tuduhan-tuduhan yang berkaitan kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap wanita, semua ini sama sekali tidak terbukti. Insya Allah setelah Ustadz Hamzah kita akan kembali membahas dan menjawab tuduhan-tuduhan di seputar kekejaman, pelanggaran terhadap hak-hak wanita, anak-anak dan lain sebagainya, yang semuanya tidak bersumber dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Sudah jelas dari apa yang tadi disebutkan oleh Ustaz Husin tentang tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Islam. Ya, terutama sekali misalnya yang pertama tadi dengan menyebutkan ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada para raja. Ini terjadi pada tahun setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah antara Rasulullah dengan para kuffar Quraisy, yaitu setelah tahun ke-6 Hijriyah. Pada saat ada perdamaian antara Rasulullah dan kaum musyrikin, kesempatan itu digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam ini kepada bangsa-bangsa lain. Karena memang Rasulullah SAW ini adalah misinya bukan untuk bangsa Arab saja. Ya, Rasulullah adalah diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya, tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah melainkan untuk seluruh manusia. Ya, dalam ayat yang lain pun Allah katakan, Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia sekalian, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Rasulullah mengirimkan surat kepada Persia, Romawi, raja kemudian raja ke Mesir. Ya. Dan surat ini bisa dilihat, ya, ada di museum, ya, bisa dilihat dan bisa dibaca. Seperti yang tadi diucapkan oleh yang mengaku namanya Ali Alatas itu tidak benar sama sekali. Ya, ini contohnya di sini saya bacakan lengkapnya suratnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah Rasulillah. Min Muhammad bin Abdullahi wa Rasulih. Dari ini Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah. Ila Hiraqla azimir Rum, kepada Heraklius pembesar Rom. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera, keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sungguhnya aku mengajak kamu dengan seruan Islam. Seruan Islam yaitu seruan yang berisi perdamaian. Ya, aslim taslam. Masuk Islamlah kamu, taslam niscaya kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain.
niscaya Allah akan memberikan kamu ganjaran kamu itu 2 kali lipat. Ya. Bagaimana dia dulunya Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Kalau ada kesalahan-kesalahan pada masa lalu, kalau Allah dia itu masuk Islam, Allah hapuskan. Tapi kalau kebaikan-kebaikan di masa lalu, Allah Subhanahu wa taala tetap ya, itu kebaikannya, dan di dalam Islam juga mendapatkan kebaikan 2 kali lipat ya. Fa in tawallaita. Nah, ini yang disalahgunakan tadi. Ya, dimasukkan kebohongan di sana. Fa in tawallaita, ya, kalau kamu itu menentang, apakah diperangi? Tidak. Ya. Allah katakan, Rasulullah katakan, fa in tawallaita fa innama 'alaika itsmul arisiyin. Maka kalau kamu menentang, kamu akan berdosa nanti. Jadi bukan kalau kamu menentang menanggung dosa al-arisiyin, kaum arisiyin ya, karena dia sebagai pemimpin, dia akan menjadi panutan ya, seperti itu. Kamu akan berdosa. Jadi bukan kalau kamu menentang, maka aku perangi kamu. Kalau kamu menentang, kamu harus bayar jizyah. Enggak seperti itu. Sama sekali tidak seperti itu. Bisa dilihat di surat ya, kita bisa buka Google. Di sana ada surat Nabi ya, yang ada di museum. Dan terakhir kemudian ditutup dengan ayat Quran, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ayatnya juga jelas. Katakanlah ya ahlal kitab ta'alu, marilah kita menuju suatu ila kalimatin sawa, ke suatu kalimat yang sama antara kita dan kalian, bainana wa bainakum. Yaitu apa? Kalimat yang sama antara kita dan kalian, ya, hendaklah kita tuju itu, yaitu alla na'budu illallah, agar supaya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban, janganlah di antara kita menjadikan sebagian dari kita ini sebagai Tuhan. Min dunillah, selain Allah, ya. Manusia dijadikan Tuhan. Janganlah sebagian kita itu menjadikan sebagian lain menjadi Tuhan selain Allah. Fa in tawallaw, lagi-lagi. Jika mereka berpaling, artinya nggak mau ikut seperti ini, apa diperangi? Enggak. Faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah, saksikanlah bahwasannya kami adalah orang-orang muslim. Jadi nggak ada kata kalau kalian tidak masuk Islam, kalian akan diperangi, ya, akan misalnya harus bayar upeti seperti itu. Tidak, ya. Itu jizyah itu sebagai, kalau jizyah itu adalah sebagai jaminan keamanan bagi mereka-mereka yang mau hidup berdampingan dengan kaum muslimin, ya, dan siap ya menerima bantuan, keamanan, bahkan siap dibantu kalau ada serangan dari musuh, ya. Ya, untuk bayar keamanan ini itu namanya ada jizyah, ya. Sama seperti ya di sekarang ini juga di hukum-hukum internasional, ya, setiap orang yang tinggal di suatu tempat nanti ada punya harta yang banyak, punya kekuasaan, pasti di sana ada mesti bayar pajak kan. Ya, sama seperti itu bagi orang-orang yang di luar Islam pada waktu itu. Kalau kaum muslimin, ya memang mereka sudah ada kewajiban membayar zakat seperti itu. Nah, ini apa yang digambarkan tadi ya, dari surat Rasulullah maupun tentang Islam sama sekali tidak benar. Dakwah Rasulullah tidak lepas dari tuntunan Al-Quran, di mana ya, di dalam dakwahnya itu Al-Quran menegaskan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Jadi tegas sekali Rasulullah berdakwah, mengajak mereka, ya, kalau mereka mau maka mereka ya itu adalah mereka akan mendapatkan pahala dan dosanya akan digugurkan, dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi kalau mereka yang tidak mau, maka tidak dipaksa. Ya, artinya mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Rasulullah tugasnya sudah selesai menyampaikan hal ini. Ini juga yang didakwahkan oleh
ulama-ulama, para sahabat seperti itu juga. Jadi tugasnya berdakwah menyampaikan sesuatu yang benar, kita katakan benar, ya. Kalau mereka tidak terima ya nanti akan menerima tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya yang sudah dilakukannya itu. Nah, ini merupakan dakwahnya Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Inilah misinya. Misi Rasulullah tadi juga sudah diterangkan bagaimana misinya adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lalu kemudian bagaimana Islam tidak dibilang tidak membawa kedamaian, namanya saja sudah Islam, ya. Arti dari kata assalam, arti kedamaian. Dan juga sering Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana dari salah satu asma Allah adalah assalam, artinya kedamaian. Ya, memberikan kedamaian, memberikan keselamatan, kesejahteraan. Di dalam terjadinya peperangan juga itu sebenarnya bagian daripada menebarkan rahmat, karena peperangan dilakukan untuk menentang kezaliman. Kalau ada yang terzalimi, pasti itu ya adalah sesuatu merupakan azab, ya, merupakan penyiksaan, pengambilan hak manusia. Maka dengan adanya peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi tadi, ini berarti adalah bagian dari rahmat. Dan yang diperangi juga tadi sudah diterangkan Rasulullah bagaimana yang diperangi adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin, ya. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Ya. Dan juga ada penegasan wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Yang enggak memerangi jangan ikut diperangi. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Wallahu a'lam. Untuk yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya kita membaca Al-Quran dengan hati yang bersih, kemudian kita memahami bahwa sunnah Nabi kita Muhammad SAW merupakan terapan dari apa yang diterangkan Al-Quran, maka kita semua pasti akan melihat dan memahami dengan jelas Islam adalah ajaran yang mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi kehormatan. Kehormatan manusia dinamakan kehormatan Allah. Jadi kehormatan manusia, hak-hak mereka, ya, walaupun dia seorang non-muslim, kalau kita berbuat sesuatu yang melanggar kehormatan mereka akan mendatangkan murka Allah, karena sama dengan kita melanggar kehormatan Allah. Karena Allah menetapkan atas dirinya untuk tidak berbuat aniaya, dan dia mengharamkan perbuatan aniaya di antara sesama manusia. Kalau Allah sebagai Rabbul Alamin mengharamkan kezaliman, bagaimana Allah akan menerima kezaliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap hambanya? Apabila hambanya yang lemah tak berdaya, Allah akan turun tangan untuk menghukum orang yang zalim. Oleh karena itu, dalam hadis kursi Allah berfirman, la ujibanna da'watal mazlumi walau ba'dahin. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang teraniaya walau ba'dahin. Arti walaupun tidak sekarang, Allah Subhanahu wa taala akan datang waktunya untuk menghukum orang-orang yang berbuat aniaya. Dan kita lihat sepanjang masa kita saksikan, baik itu raja-raja, penguasa-penguasa, begitu pula orang-orang yang diberikan kekayaan yang berbuat kezaliman terhadap sesama mereka. Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dan hilangkan peradaban mereka. Hingga tinggal kenangan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sebahagian kota di muka bumi ini. Contohnya kota suci Mekah merupakan kota yang diharamkan. Begitu juga Baitul Maqdis. Begitu pula kota suci Madinah. Kenapa Allah haramkan sebahagian tempat? Untuk mengajarkan kita, membiasakan kita untuk menghargai, menjunjung tinggi kehormatan. Ya, kalau kita berbuat
perbuatan yang melanggar kehormatan orang lain di tempat tersebut dosanya berlipat-lipat ganda. Begitu juga Allah mengharamkan sebahagian bulan. Dari 12 bulan Allah haramkan 4 bulan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Allah jadikan pengharaman ini sebagai pendidikan kita untuk menegakkan kehidupan yang penuh dengan keadilan. Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram qiyaman linnas wa syahrul haram. Allah jadikan Ka'bah sebagai kota suci. Begitu juga bulan haram qiyaman linnas. Sebagai apa? Pendidikan pengajaran dari Allah untuk menegakkan dan meluruskan kehidupan mereka, bukan untuk menyempitkan mereka. Sampai binatang-binatang pun dilarang kita untuk mengganggu burung-burung, hewan-hewan di daerah yang haram, tidak boleh kita mengganggunya. Termasuk pohon-pohonnya pun dilarang, kecuali pohon siwak yang bermanfaat untuk membersihkan mulut dan gigi seseorang. Tapi yang lain haram bagi kita untuk mengganggunya. Nah, orang kalau bisa melatih dirinya untuk menjaga kehormatan tempat dan waktu dan orang yang berada di dalamnya, termasuk makhluk yang berada di dalamnya, insya Allah akan terbiasa dalam menjaga dirinya dari hak-hak orang lain. Lalu pertanyaannya dari mana? Mereka mengatakan, kok ternyata kita praktikkan dari praktek-praktek yang dilakukan. Sebagian umat Islam dalam perjalanan sejarah banyak kezaliman yang mereka lakukan. Bahkan ada kesan mereka menggunakan pedang untuk memaksa orang lain masuk ke dalam Islam. Termasuk juga memerangi kaum-kaum yang menolak untuk masuk ke dalam Islam. Jawabannya, semua ini bukan hal yang dibenarkan oleh Allah dalam kitabnya, tapi praktek dari raja-raja. Raja-raja yang seringkali menggunakan agama untuk melakukan pembenaran, melakukan justifikasi. Oleh karena itu, Islam dapat kita bagi dua. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian diteruskan oleh sahabat yang mulia Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Islam yang kedua, Islam yang dimanfaatkan oleh Bani Umayyah. Islam Umawi, yang seringkali mereka menjadikan teks-teks agama sebagai justifikasi pembenaran untuk melakukan pembantaian, pembunuhan, begitu juga perluasan kekuasaan mereka. Jadi ada Islam Umawi, ada Islam Muhammadi yang dibawa oleh Nabi kita dan diteruskan oleh sahabat-sahabat yang mulia. Semenjak Bani Umayyah berkuasa, maka terjadi perubahan. Perubahan dalam kehidupan umat Islam yang tadinya setiap orang memiliki haknya dengan sempurna terjaga, terlindungi. Semenjak raja-raja menggantikan khilafah yang menjadi penerus dari dakwah Nabi kita Muhammad SAW, mulai terjadi penafsiran-penafsiran yang tidak benar terhadap teks-teks Al-Quran, termasuk mulai banyak bertebaran hadis-hadis palsu yang dibuat untuk membenarkan raja-raja dan pasukannya melakukan ekspansi penyerangan, begitu juga pembunuhan terhadap orang-orang yang menjadi lawan mereka dan pemaksaan orang untuk masuk ke dalam Islam. Seperti yang kita lihat ketika Bani Umayyah mengembangkan pasukannya menuju ke Andalusia yang sekarang dikenal sebagai wilayah Spanyol. Yang sekarang hilang, tidak meninggalkan bekas, hanya museum-museum peninggalan mereka. Kenapa? Dulu mereka masuk ke Andalusia dengan menggunakan pedang, melakukan pemaksaan, pembantaian terhadap orang-orang yang menolak untuk masuk ke dalam Islam. Mereka manfaatkan semua ini, demikian pula mereka mengajak pasukan untuk berperang bersama mereka dengan menggunakan jihad. Dengan menggunakan jihad supaya mereka siap untuk berperang. Jadi menggunakan ini sebagai apa? Pemicu untuk memicu umat Islam ikut bergabung bersama mereka berperang dengan nama jihad, padahal terjadi pembantaian dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Oleh karena itu di saat apa? Di saat mereka melakukan kezaliman, hal ini meninggalkan bekas yang dalam di hati mereka. Akhirnya membuat ketika mereka punya kesempatan, mereka berupaya untuk melawan, menolak, bahkan membantai kaum muslimin yang apa? Yang berada dalam wilayah mereka hingga tidak meninggalkan bekas. Kalau orang pergi ke Spanyol, mereka akan jumpai museum-museum bekas peninggalan apa? Bekas peninggalan-peninggalan mereka. Kenapa sampai tidak berbekas? Karena Islam tidak mengakar di hati mereka, tapi Islam datang dengan memaksakan, dengan melakukan pembantaian yang menimbulkan
betul-betul bekas yang dalam hati mereka. Jadi kalau terjadi pembantaian di sana, walaupun perbuatan yang ditolak, tapi tidak lepas dari perbuatan-perbuatan masa lampau raja-raja yang melakukan kekejaman. Jadi kita mengakui bahwa dalam perjalanan sejarah ada orang-orang yang mengatasnamakan agama, mempergunakan Al-Quran, bahkan kebohongan-kebohongan atas nama Rasul untuk mengembangkan kekuasaan mereka. Dan ini bukan hanya ada pada umat Islam. Juga kita jumpai terdapat dalam umat-umat yang lain. Jadi bedakan antara ajaran Islam dan orang-orang Islam yang melakukan praktek-praktek yang tidak benar. Sebagai contoh, apa yang dilakukan Saudi Arabia dan Emirat Arab terhadap rakyat Yaman? Apakah dibenarkan dalam Islam? Tidak dibenarkan sama sekali. Allah mengharamkan darah-darah mereka. Kecuali kalau seandainya mereka melakukan kejahatan, melakukan tindakan teror, menumpahkan darah manusia tanpa dasar kebenaran, maka pada saat itu baru yang diserang, dizalimi, diizinkan untuk mengangkat senjata, bahkan mendapatkan dukungan, bantuan dari umat Islam yang lain. Tapi kita tahu bahwasannya peperangan yang mereka umumkan, mereka kobarkan, bukan disebabkan karena orang Yaman yang melakukan serangan terhadap Saudi Arabia, tapi disebabkan karena apa? Karena perintah-perintah Zionis dan negara Barat yang mendorong Saudi Arabia sebagai salah satu pion dan sekutu mereka untuk melakukan serangan karena dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Israel. Ancaman bagi hegemoni Barat. Jadi apa yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk memerangi kezaliman. Adapun alasan bahwasanya Yaman merupakan Syiah Rawafid. Dulu pada masa Ali Abdullah Saleh, Yaman sekarang tidak berbeda. Dulu Ali Abdullah Saleh mereka mengatakan sebagai apa? Al-akh asy-syaqiq, saudara sekandung. Tapi subhanallah di saat pemimpin yang menggantikannya berlawanan, berseberangan dengan kepentingan mereka, mereka menghalalkan darah-darah manusia dengan cara yang kotor dan murah. Oleh karena itu, perlu kita fahami betul-betul dengan jelas perbedaan di antara tuntunan Al-Quran, tuntunan Rasul dan Sunnah yang merupakan terapan dari Al-Quran dengan praktek-praktek yang tidak benar yang dilakukan oleh para raja, penguasa-penguasa yang menjadikan Al-Quran dan tuntunan agama sebagai alat pembenaran terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang tidak benar. Kemudian kita lanjutkan, tuduhan yang dilontarkan oleh orang yang mengklaim bernama Ali Alatas, yang tidak memiliki rasa sama sekali muruah atau kehormatan di hatinya. Dia mengatakan bahwa Islam mengajarkan untuk melakukan kekerasan bahkan terhadap anak-anak. Mengambil sebuah riwayat, muru auladakum bis-salat li sab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat pada usia 7 tahun. Kita tahu bahwasannya salat diajarkan pada anak-anak bukan hanya pada usia 7 tahun. Dari mulai kecil orang tua sudah membiasakan anaknya salat. Di bawah usia 7 tahun pun 5, 6 tahun apa? 4 tahun. Kalau dia melihat orang tuanya sholat, anak tersebut akan ikut. Pertama dia ikut tanpa pemahaman. Tapi lama-kelamaan akan menjadi apa? Menjadi karakter dalam diri mereka hingga mereka berat meninggalkan sholat. Jadi melalui contoh yang dipraktekkan orang tua, anak-anak tersebut melakukan sholat, kemudian apa? Di sekolah-sekolah juga, di tempat-tempat pendidikan agama untuk anak-anak dari mulai kecil dini. Kita lihat sekarang anak umur 4 tahun sudah diajarkan menghafal Al-Quran. Betul enggak? Diajarkan cara sholat, menghafal doa-doa sebelum usia 7 tahun. Ya dari mana? Datangnya apa? Datangnya masa 7 tahun. Mau dengan menggunakan awalimu auladakumus shalah li sab'in atau muru auladakum bis shalah li sab'in. Ajarkan atau perintahkan, ini merupakan pertanyaan. Kemudian wabribuhum alaiha li ashrin, dan pukul mereka kalau mereka pada usia 10 tahun belum menjalankan sholat. Lalu kita bertanya, kira-kira kedudukan hadis ini bagaimana? Berapa orang yang meriwayatkan hadis ini? Hadis ini nampak kelihatannya janggal sekali. Kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah sekalipun menggunakan tangan melakukan pemukulan. Tidak pernah sekalipun
menggunakan tangan, berbicara kasar pun pada orang yang bekerja padanya tidak pernah mengatakan kenapa kamu kerjakan ini, kenapa kamu tidak kerjakan, seperti yang disaksikan oleh Anas bin Malik yang melayani Rasulullah SAW. Apalagi terhadap keluarganya. Malah yang kita jumpai kecintaan Nabi pada keluarganya, pada cucunya yang luar biasa. Mendidik mereka dengan penuh kecintaan tapi tanpa kemanjaan. Sayyidah Fatimah yang harus menggiling gandum dengan susah payah. Kemudian juga membuat roti buat anaknya, mengurus mereka. Kalau sekarang orang membuat gandum, semua serba halus. Kalau dulu mereka harus membuat apa? Gandum menjadi tepung dengan menggiling dengan susah payah. Kemudian juga mereka memasak juga menggunakan kayu. Kemudian mereka harus merawat anak-anak mereka tanpa pembantu. Ketika suami beliau Amir Mu'min Ali bin Abi Thalib memohon pembantu kepada Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah doa, bukan memberikan pembantu, untuk mendidik anaknya betul-betul hidup dalam keadaan prihatin dan berjuang, karena perjuangan ini yang membuat kehidupan seorang menjadi indah, bukan seperti kita yang hidup dengan penuh kemanjaan. Kemudian bagaimana Nabi memuliakan anak-anaknya termasuk putri-putrinya. Sayyidah Fatimah ketika datang menjumpai Nabi, Nabi kecup keningnya, dudukkan di tempat duduknya. Ketika akan pergi berperang, rumah terakhir yang ditinggalkan oleh Nabi, rumah putrinya. Kembali dari peperangan setelah sholat di masjid, rumah putrinya yang pertama didatangi. Pada masyarakat jahiliyah, wanita dianggap remeh. Pada masa Nabi, wanita dimuliakan. Bahkan ada wasiat Nabi agar kita menjaga wanita-wanita kita. Kalau seorang diberikan putri 3 orang, dijaga dengan baik hingga mereka berumah tangga, menjadi pembuka pintu surga buat mereka. Sahabat bertanya, bagaimana kalau 2 wahai Rasulullah? Walaupun 2. Bagaimana kalau 1? Walaupun 1. Bahkan Quran menyebutkan kedatangan wanita dengan bisyarah. Kalau kaum musyrikin menganggapnya sebagai kesialan, yang membawa kesialan dan kegelapan, Islam mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Allah gunakan kata bisyarah. Jadi kehadiran wanita ini bukan merupakan kehinaan, tapi kehadiran wanita kemuliaan. Dan kita tanpa wanita tidak mungkin ada kita. Tanpa ada wanita di sisi kita dalam kehidupan ini, kehidupan ini akan berubah wal'iyadzubillah menjadi hal yang tidak menarik. Tidak lagi kita merasakan keindahan. Dan saya yakin tanpa ada pasangan di sisi kita, begitu pula di sisi wanita, dengan adanya laki-laki, niscaya kehidupan ini akan punah dalam waktu yang singkat. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, pada apa-apa yang disampaikan oleh orang yang mengklaim sebagai ahli atas dimanfaatkan oleh orang yang bernama Saifuddin Ibrahim, sebetulnya ini merupakan propaganda yang tidak menarik. Oleh karena itu perlu kita adakan dialog langsung untuk membuktikan apakah yang diucapkan oleh mereka tidak benar. Tapi kita hadapi sama sekali tanpa emosi, hanya sekedar untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala apa adanya. Jadi kekerasan terhadap anak merupakan hal yang tidak dibenarkan. Adapun hadis-hadis yang mereka bawakan, hadis-hadis ini selagi tidak sesuai dengan Al-Quran dan praktek dari kehidupan Rasul, maka merupakan hadis yang tertolak. Kita harus bedakan antara hadis dan sunnah. Kalau hadis itu masih dalam skala apa? Dalam ranah riwayat. Tapi kalau sunnah itu adalah praktek Rasulullah. Apa yang diucapkan Rasul sebagai keterangan dari Al-Quran, atau terapan-terapan beliau dari apa yang diajarkan Allah dalam kitabnya. Adapun hadis, riwayat, bisa benar, bisa salah. Adapun sunnah adalah hal yang dipastikan kebenarannya. Sedangkan apa yang diriwayatkan dan disampaikan tadi kebanyakannya adalah kebohongan yang tidak memiliki dasar. Seperti ucapan dia mengatakan, aslim taslam, fa in tawallaita, kalau kamu berpaling tadfa'al jizyah. Ini nggak ada sama sekali. Kemudian berkaitan dengan wanita, tidak ada satupun ajaran yang memuliakan wanita seperti yang diajarkan Al-Quran, seperti yang diajarkan oleh Islam. Islam memuliakan wanita, menjadikan mereka sebagai pendamping kita, mitra kita. Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian yang menutupi aurat kalian, dan kalian pun sebagai penutup mereka. Dan Allah katakan, ba'dukum min ba'din, sebahagian kalian dari sebahagian yang lain.
walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Allah jadikan bagi wanita hak mereka sama dengan apa yang menjadi hak kita. Cuma Allah angkat laki-laki sebagai pemimpin agar negara ini betul-betul apa? Berdiri tegak dalam suasana yang teratur. Karena kalau seandainya tidak ada pemimpin, apa jadinya? Nah, rumah tangga juga dengan adanya pemimpin, mereka hidup dengan bermusyawarah, saling menghormati, memuliakan satu dengan lainnya. Keputusan diambil oleh pemimpin untuk mewakili keluarga, istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu sebetulnya rumah tangga ini sebetulnya merupakan apa? Miniatur dari apa? Dari pemerintahan. Kemudian Al-Quran menyebutkan apa? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita-wanita kalian adalah ladang pertanian kalian. Kalau seorang petani bersikap kasar dan arogan, apa hasilnya? Coba perhatikan petani pagi-pagi hari pergi ke sawah atau ke kebun membersihkan ladangnya dari kotoran. Apakah kejam, zalim kalau petani membersihkan gulma untuk menjaga apa? Untuk menjaga tanaman? Kan sama sekali tidak. Wanita kalian adalah tanaman-tanaman ladang-ladang kalian. Maka datangi mereka, gauli mereka ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Min maubi'il harthi. Kita tahu bahwasannya maubi'ul harthi itu adalah merupakan tempat di mana seorang wanita dapat apa? Dapat menumbuhkan dan menghasilkan tanaman-tanaman itu anak dan keturunannya. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Lakukan gauli mereka dengan cara yang kalian sukai bersama, tanpa ada paksaan. Kemudian yang menarik, Al-Quran memberikan bimbingan pada laki-laki untuk tidak melakukan penganiayaan dan paksaan. Wa qaddimu li anfusikum. Agar seorang laki-laki di saat menggauli istrinya jangan mirip seperti seekor ayam. Memaksa, kemudian pergi ke kuruyuk, kemudian berpindah lagi kepada betina yang lain. Tapi wa qaddimu li anfusikum ini satu ungkapan yang amat indah sekali. Terjemahan-terjemahan yang kita jumpai tidak menerangkan hal ini. Seorang laki-laki di saat menggauli istrinya melakukan muqaddimah dengan kata-kata yang baik, dengan sentuhan-sentuhan yang lembut, bukan melakukan pemaksaan seperti seorang memperkosa wanitanya. Wa qaddimu li anfusikum. Perhatikan. Wa qaddimu li anfusikum, lakukan pendahuluan bagi diri kalian. Bukan melakukan hal-hal yang memaksa, apalagi istri dalam keadaan sakit dipaksakan. Atau istri dalam keadaan udzur juga ditekan, dipaksakan. Atau diancam dengan ancaman yang bermacam-macam, tidak. Tapi wa qaddimu li anfusikum. Kalau dia punya alasan, sakit, atau dalam keadaan berhalangan, atau dalam keadaan perasaan tidak nyaman, laki-laki lalu memaksakan wanitanya untuk memenuhi hasratnya, ini merupakan hal yang tidak benar. Kehidupan manusia, kehidupan makhluk yang beradab, bukan biadab. Jadi wa qaddimu li anfusikum ini bantahan terhadap ucapan orang-orang yang mengklaim sebagai bernama Ali atau Saifuddin. Wa qaddimu li anfusikum, lakukan pendahuluan terhadap pasangan kalian agar kalian betul-betul berdua menikmati bukan hanya satu pihak. Kemudian wattaqullah, hendaklah kalian berdua bertakwa kepada Allah. Karena kalau laki-laki yang bertakwa, perempuan ini tidak, rumah tangga tidak akan apa? Tidak akan harmoni. Begitu juga kalau wanitanya bertakwa, prianya tidak bertakwa, tidak akan terdapat keharmonian. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian Allah ingatkan, wa'lamu annakum mulaquh. Ingatlah kalian kelak akan menjumpai Allah, mempertanggungjawabkan perbuatan kalian masing-masing, suami maupun istri. Wa'lamu annakum mulaquh, setelah itu wabasyiril mu'minin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Ini bantahan yang jelas terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Seharusnya yang dibawakan oleh mereka bukan riwayat-riwayat, tapi Quran. Karena ini merupakan kitab yang menjadi pedoman kita, adapun hadis ikut di belakang. Kalau sesuai Quran kita ikuti, kalau tidak sesuai dengan Quran, dari manapun dia berasal, kita tolak dan tidak terima. Silakan Ustaz Hamzah penutup menambahkan sedikit. Sepertinya sudah jelas dari apa yang diuraikan Ustaz Husin tadi. Bagaimana Islam itu menghormati, mengangkat kedudukan wanita, dan bagaimana gambaran Al-Quran ini bertolak belakang sekali seperti yang diungkapkan tadi dengan oleh yang mengecuali alatas. Bagaimana kehidupan rumah tangga dalam Al-Quran berlangsung dengan harmonis menurut gambaran Al-Quran seperti tadi. Ya, bagaimana hak masing-masing Allah hormati, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, hak suami menghormati hak istri, istri menghormati hak suami,
sebagaimana istri memiliki hak, dia juga memiliki kewajiban. Begitu juga suami, ya, memiliki hak dan juga memiliki kewajiban, sama-sama seperti itu. Tapi bagaimana suamilah yang menjadi pemimpin, karena memang mesti ada pemimpin dalam suatu komunitas. Dan juga bagaimana kita lihat, ya, di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyebut di sini di dalam Al-Quran ini ada nama suratnya An-Nisa, ya, surat An-Nisa. Dan juga bagaimana Rasulullah di dalam Al-Quran digambarkan bagaimana peran wanita di dalam mendidik nabi, ya, yang diterangkan misalnya ketika menceritakan Nabi Allah Musa waktu masih kecil. Yang disebutkan dalam Al-Quran diceritakan peran ibunya. Begitu juga keluarga Imran yang diceritakan juga istrinya Imran. Ya. Imrannya nggak diceritakan. Bagaimana nazarnya istrinya Imran diterangkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bagaimana perannya wanita Allah angkat, ya, di dalam kehidupan, terutama sekali di dalam mendidik anak. Dan kita ketahui, ya, Nabi Isa, ya, dididik oleh seorang ibu, ya. Nabi Musa juga, ya, Allah gambarkan seperti itu. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW dididik oleh ibunya, yang karena waktu Rasulullah dilahirkan ayahnya sudah meninggal. Nabi Ismail juga istri Hajar, ini juga oleh ibu. Dan di sini menunjukkan bagaimana peran ibu di dalam peran ibu dan juga wanita di dalam pendidikan pembinaan rumah tangga begitu penting diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah alam. Ya, demikian Iwan Ahmad jawaban atas dialog di YouTube antara Bapak Saifulina Ibrahim dan Ali Alatas tentang bagaimana seolah-olah Islam itu kejam, tapi tadi sudah diuraikan, ya. Ternyata tidak seperti apa yang dilontarkan oleh beliau-beliau itu. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Krishna, Hafiz, kemudian juga Neza, dan Anis Mualim. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.